Shalom G2 Teens. Mari kita berikan pujian terbaik buat Tuhan. Let's clap our hands to Jesus. Kayak masuk hadirat-Mu Tuhan. Let's sing this song. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik,
to worship you, Jesus. Kami mau Tuhan masuk ke hadirat-Mu Tuhan, karena Kau Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang menguduskan kami Tuhan, yang memimpin kami Tuhan. Kami mau tersungkur Tuhan di hadapan-Mu. Oh Yesus, Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat-Mu Tuhan, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yes, Kau hadir Tuhan di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak
kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi. Kau penuhi kami Tuhan. Kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan, dan ku tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh Jesus, kami rasakan, oh hadirat-Mu, hadirat-Mu yang memenuhi kami Tuhan, hadirat-Mu Jesus. Oh your presence Jesus, your presence is heaven to us. We lift our worship Jesus, we lift our praise, hallelujah. Come on Jesus, mari kita sembah Tuhan, mari kita naikkan syukur kita. Sing hallelujah, hallelujah. Mari kita nyatakan kasih Tuhan. Ku menyatakan kasih Tuhan Yesus. Oh kami sembah, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Oh kami agungkan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serahkan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ajar kami berserah Tuhan, ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar,
lembah yang gelap. Tenang jiwaku, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Oh, masa depanku jaga di selama kami hidup, selama ku hidup, apapun musimku, Tuhan, pun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Kau yang berkuasa, oh Kau yang berkuasa, oh surga bumi, Tuhan kan menyembah-Mu, Yesus. Surga bumi kan menyembah-Mu, oh Jesus. Say, Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selama. Kau yang berkuasa, kuasa,
percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, oh masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musim kami Tuhan, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, ku akui kuasa-Mu, kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya Bapa. Shikela bara 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 tikela bara 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 shikela bara 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 bara. Shikela bara 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 bara. Shada da 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 da. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Untuk hari ini kami masih boleh untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan pikiran kami Tuhan Yesus. Kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak mau main-main Bapa, tapi kami mau minta Tuhan, berikan kami hikmat-Mu Tuhan, berikan kami marifat-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, makasih. Shalom Tin, apa kabar semuanya? Pasti semuanya baik-baik aja, masih sehat kan semuanya? Wah pasti kakak percaya kalian di rumah sehat saja. Nah hari ini kakak mau bawain tema tentang responsibility. Responsibility itu apa sih? Nah pasti semuanya tahu dong responsibility itu apa gitu loh. Nah kita belajar tentang tanggung jawab. Responsibility itu artinya tanggung jawab. Tanggung jawab itu artinya kita melakukan tugas. Nah yang dipercayakan kepada kita, kita kerjakan, kita lakukan dan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, tanggung jawab itu biasanya kita lakukan, misalnya kalian sekolah nih, pasti selalu dikasih namanya tanggung jawab. Pasti kalian dikasih tugas di sekolah, pasti pernah lakukan gitu. Nah, tanggung jawab itu kita lakukan, kenapa sih harus dari kecil? Kenapa sih Kak, saya kan masih kecil Kak, kenapa saya harus punya tanggung jawab? Gak perlu lah Kak. Tapi adik-adik, kakak kasih tahu, teman-teman yang ada di sini kakak kasih tahu, tanggung jawab itu penting. Kalian harus bertanggung jawab dari masa kecil kalian. Kalau kalian sudah bertanggung jawab dari masa kecil kalian akan tumbuh besar nantinya, kalian akan memiliki karakter dan jiwa yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kalian bertanggung jawab, kalian akan dipercayakan satu perkara yang kecil, perkara besar, sehingga dikasih tanggung jawab yang lebih besar lagi. Nah, sekarang
Kakak mau sih? Contohnya bagaimana sih? Ayo, kalau misalnya di sekolah, tanggung jawab sebagai kalian nih pasti semuanya masih sekolah kan? Sekolah online, sekolah masih di rumah. Kalau misalnya contoh tanggung jawab kalian sebagai siswa, sebagai pelajar bagaimana? Nah, oke. Tanggung jawab saya Kak, ngerjain PR. Iya benar, seorang pelajar itu harus mengerjakan PR. Terus tanggung jawab saya belajar Kak. Iya benar, belajar dengan sungguh-sungguh. Boleh gak kalau misal kita udah orang tua kita udah sekolahin kita, udah kasih tanggung jawab buat kita. Nanti kamu sekolah ya, sekolah harus belajarnya dengan sungguh-sungguh. Kalian tidak bertanggung jawab misalnya belajar ngerjain tugas PR kagak dikerjain. Waktunya sekolah harus bangun pagi, nggak bangun pagi. Aduh masih malas-malasan. Padahal itu tanggung jawab kalian yang harus kalian sehari-hari lakukan. Tapi kalian tidak lakukan. Wah itu tidak boleh. Kita harus belajar namanya bertanggung jawab. Nah apalagi sih yang harus kita lakukan? Menjaga nama baik orang tua kita. Bagaimana sih Kak menjaga nama baik orang tua kita? Kalian tuh harus benar-benar namanya contohnya gini. Kalau kita sebagai anak, kita harus buat orang tua kita bangga. Jangan ada lagi yang buat orang tua kita sedih. Contohnya ya kakak mau cerita nih. Waktu itu kakak pernah pernah kesaksian kakak sih, kakak sendiri gitu loh. Kakak dulu kan sekolah gitu, sekolah waktu SD tuh kakak sekolahnya kurang-kurang pinter gitu lah. Pokoknya orang tua kakak tuh mikir, aduh kok ini anak susah banget belajar gitu ya. Kakak tidak memiliki pada saat itu memiliki rasa tanggung jawab gitu loh. Tapi padahal pas waktu pengambilan rapot, mau ngambil rapot nih orang tua kakak dikasih tahu. Bu ini anak katanya harus belajar nih, diajarin. Kalau enggak nanti dia tidak naik kelas. Waduh, terus orang tua kakak kasih tahu kakak nih, kamu nanti kalau misalnya enggak belajar dengan baik, nilainya enggak bagus, nanti kamu enggak naik kelas. Waduh, kakak dikasih tahu kayak gitu. Kakak bilang, aduh kalau enggak naik kelas kan pasti malu ya kan, malu gak sih kalau enggak naik kelas, malu kan gitu loh. Kakak juga merasain, wih kakak malu nih kalau kakak enggak belajar sungguh-sungguh sebagai saat ini kakak lagi masih sekolah. Kalau kakak gak naik kelas, kakak malu. Terus orang tua kakak bagaimana responnya? Nih kamu mau naik kelas apa enggak? Kamu harus belajar. Bagaimana kamu mau belajar? Apa kamu mau les? Akhirnya orang tua kakak ngambil respon yang baik. Orang tua kakak ngelesin kakak. Iya saya mau les, saya bilang gitu. Iya saya mau bisa belajar biar saya nilainya bagus. Karena kan kakak setiap kali ambil rapot ketakutan karena takut gak naik kelas. Yaudah kakak bilang gini, saya mau ngeles deh. Saya mau nilai saya mau bagus katanya. Akhirnya belajar setiap hari kakak ngeles, belajar yang kakak gak bisa, kakak pelajarin. Awalnya kakak nilainya kurang bagus. Akhirnya setelah kakak les, kakak belajar, kakak mendapatkan nilai yang bagus. Yang dulu nilainya mungkin 6, nilainya mungkin merah, kakak berubah menjadi nilainya bagus-bagus. Wah kakak merasa, wih benar ya kalau kita belajar dengan sungguh-sungguh, tanggung jawab kita kerjakan di sekolah, kita bisa mendapatkan hasil yang baik. Oh, kakak baru nyadar, ini loh tanggung jawab kita sebagai pelajar, kita harus belajar sungguh-sungguh, harus mendapatkan nilai yang baik, harus mendapatkan hasil yang baik. Bagaimana caranya? Kita harus belajar. Jangan misalnya karena orang tua kita bilang nih, aduh kamu kok belajar gak bisa-bisa ya? Nih guru udah bilang nih, nanti kalau misal kamu gak belajar, kamu gak naik kelas. Terus apa respon kalian? Mungkin ada yang respon kalian, udah biarin aja lah, gak naik kelas. Udahlah gak apa-apa lah. Jangan seperti itu. Kita harus belajar bertanggung jawab. Kita udah disekolahin sama orang tua kita, tanggung jawab kita bagaimana? Kita harus mendapatkan hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Jangan buat orang tua kita sedih. Terus orang tua kita yang sedih, aduh setiap hari udah disuruh belajar, gak mau belajar. Udah dilesin tapi tetap gak mau belajar. Kasian gak orang tuanya? Kasian.
orang tuanya yang sedih loh. Nah, makanya kakak bilang, kita dari kecil kita harus belajar bertanggung jawab, terutama di sekolah. Apalagi sih tanggung jawabnya selain di sekolah, di rumah. Nah, pasti orang tua kalian di rumah tuh ada kasih namanya tanggung jawab. Selain ngerjain tugas di sekolah, pasti orang tua juga kasih kalian tanggung jawab. Contohnya tanggung jawabnya apa? Misalnya dulu kakak, tanggung jawab kakak dulu pernah dikasih di rumah cuci piring. Wah, dulu kan belum ada mbak, nggak ada mbak. Jadi Iren, nanti kamu cuci piring ya tugasnya. Wah, tugas saya cuci piring. Terus kira-kira menurut kalian kalau kita punya tanggung jawab kita kerjain nggak? Pasti kerjain dong itu. Kan udah tanggung jawab kita, orang tua udah kasih kita tanggung jawab untuk membantu orang tua kita, udah untuk nolongin orang tua kita. Pasti kita tolongin. Atau enggak kalian pernah alami nih, disuruh misalnya, Tina, siapa ya Tina namanya, kamu nanti tolong cuci piring ya. Wah, ada rasa tidak tanggung jawab nih misalnya si Tina ini. Dia merasa, biarin aja lah, masa cuci piring, ngapain sih cuci piring? Itu kan bukan tugas saya, itu mah tugas si mami katanya. Waduh, jangan begitu. Orang tua kita sudah kasih kita kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu kita harus lakukan. Tadi di sekolah waktunya kita kerjain PR, waktunya kita ngerjain sekolah yang beriin buat kita lakukan. Itu tanggung jawab kita di sekolah, di rumah juga gitu. Orang tua sudah lakukan, beri kasih kita tanggung jawab, kita harus lakukan. Nah, itu semua harus kita lakukan sejak kita masih kecil. Nah, contohnya lagi apa sih? Sebagai anak Tuhan nih, wah ini yang terpenting. Kita sebagai anak Tuhan juga punya rasa tanggung jawab. Tanggung jawabnya ngapain sih? Ayo, kita contohnya kalau kakak punya tanggung jawabnya contohnya apa? Contohnya ayo, yang pertama taat akan perintah Tuhan. Itu tanggung jawab juga yang Tuhan berikan buat kepada kita. Ngapain sih? Kita harus memuliakan nama Tuhan, bersaksi. Wah, itu tanggung jawab kita untuk bersaksi. Kita sebagai anak Tuhan harus ada namanya bersaksi. Kenapa sih kak? Aku masih kecil kak, aku gak mau kesaksian. Tapi kakak mau ucap syukur banget kakak kan kita ada Zoom gitu loh, Zoom kelas. Banyak sekali anak-anak yang kesaksian. Kesaksiannya apa? Membantu orang tuanya atau enggak mendoakan teman-temannya. Itu selalu tuh kesaksian. Kesaksian contoh, kak saya, terutama kakak sering banget tuh denger si Helena kesaksian. Kak aku mendoakan teman aku yang sedang sakit. Waduh itu keren banget. Terus banyak lagi kesaksian yang tuh kakak denger pas saat Zoom. Itu satu namanya kita punya rasa tanggung jawab yang sebagai anak Tuhan. Yang Tuhan kasih kepercayaan buat kita. Nah teman-teman yang ada di sini, adik-adik yang ada di rumah, kita harus belajar bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu di mana aja, di sekolah, di rumah, dan tanggung jawab bersama Tuhan. Kita harus terus bertanggung jawab. Nah kita mau hari ini, kakak mau bercerita tentang seorang anak yang bertanggung jawab. Wah ada yang tahu gak siapa sih seorang anak itu yang bertanggung jawab sejak dia kecil. Nah kakak mau bercerita tentang, kita buka Alkitab kita dulu. Semuanya pasti bawa sudah siapin Alkitabnya, kita buka dulu Alkitabnya. Di 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Ulang ya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 37. Kakak bacain ya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasanya mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa dan beruang yang menerkamnya seekor domba dari kawannya. 35, maka aku akan menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri dan menyerang aku, maka aku akan menangkapnya, janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada
binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Yang di 37, pula kata Daud, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Itu kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Nah, di sini kita bercerita tentang kisah Daud. Nah, Daud itu pada masa kecilnya dia udah dikasih kepercayaan oleh ayahnya itu Bapak Isai. Dia dikasih kepercayaan untuk ngapain? Untuk ngembalain domba. Dikasih kepercayaan Daud mungkin pada satu, Daud kamu nanti tolong ya ngembalain domba-domba katanya. Domba-domba itu kan biasanya kalau misalnya kita ngembalain pasti dikeluar, jalan-jalan mungkin dia cari makan ya kan. Tolong kamu jagain domba-dombanya. Ya, terus Daud tetap setia, dia menjagai dombanya. Hari demi hari Daud selalu menjaga dombanya. Apabila Daud punya rasa tanggung jawab, pada saat domba-dombanya itu pengen digangguin apa? Di ayat ini dibilang yang di ayat ini diganggu oleh siapa? Singa dan beruang. Di ayat 34 ya. Singa dan beruang. Apabila ada singa, ada beruang atau binatang-binatang lainnya, Daud langsung menjaganya. Mungkin berantem atau apa untuk menyelamati dombanya. Di ayat 28 sebenarnya dibilang Daud itu mengembalai domba tidak banyak. Cuman 2-3 ekor. Nah, di sini dibilang pada saat itu sebelum menjadi raja, Daud bekerja sebagai gembala domba ya di ayat tadi yang tadi kakak bilang dia cuma ngembalai domba itu cuma 2-3 ekor. Nah, pekerjaan Daud dianggap pada saat itu wah cuma ngembalain domba doang gitu loh. Pasti pekerjaan yang gampang lah atau pekerjaan yang rendah lah gitu pada saat itu. Daud dianggap rendah oleh kakaknya. Nah, sedangkan kakaknya itu Eliab, dia seorang tentara. Tentara pasti badannya kan koker, pekerjaannya menjadi prajurit yang keren deh pokoknya. Pada saat itu Eliab menganggap Daud, kerjanya cuman gembalain domba. Pasti saya lebih kuat, pasti saya lebih hebat lah dari Daud. Tapi adik-adik tahu nggak? Daud dari masa mudanya, dari masa kecilnya dia dikasih kepercayaan oleh bapaknya Isai. Kepercayaan yang dia kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak memusingkan orang lain. Dia tidak memikirkan menganggap orang lain tuh, dia dianggap sama orang lain tuh rendah. Tidak. Dia tetap bertanggung jawab. Melakukan apa yang dikasih tugas. Setelah itu Daud dikasih lagi kepercayaan yang besar sama Tuhan. Wah, Tuhan memberi kita kepercayaan dari kepercayaan kecil, Tuhan memberikan kita kepercayaan yang besar. Begitu juga adik-adik. Kalau kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan bersama Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kepercayaan lagi buat kita kerjakan. Begitu kalau misalnya adik-adik misalnya merasa, wah saya ngerjain PR yang tadi kakak cerita, gak bisa nih. Pelajaran matematika tuh misalnya, pelajaran matematika kan tuh susah banget kan. Udahlah saya gak mau belajar lah gitu. Tapi jangan kalian ngambil respon seperti itu. Tapi kalian harus tanggung jawab, kalian belajar. Apa yang kalian lakukan? Wah kalau misalnya saya lah males-malesan, yang udah dikasih tanggung jawab ini gak bisa-bisa, saya harus lakukan yang lain. Apa? Ngeles misalnya, oke saya ngeles, lakukan itu. Itu tanggung jawab kalian. Nah setelah Daud dikasih kepercayaan lagi sama Tuhan, Daud mengalahkan siapa? Goliat. Nah pasti pernah dengar dong cerita Daud mengalahkan Goliat. Daud itu mungkin kita lihat pada saat itu kecil banget kan gitu loh. Seorang anak muda yang kecil, mungkin dilihat, dia mau ngalahin Goliat. Mungkin orang-orang melihat seperti itu. Bagaimana bisa dia ngalahin Goliat? Goliat itu kan badannya besar sekali. Tapi adik-adik, karena kasih karunia Tuhan, karena perkenanan Tuhan buat Daud, Daud bisa melalui. Daud bisa melawan Goliat. Wah, Daud padahal dengan apa ketapelnya dengan batu ya. Kan dia ngambil batu di sungai, dia ambil batu untuk
ketapelin untuk nyampe kepalanya Goliat sehingga Goliat mati. Wah, Tuhan kasih kepercayaan lagi. Padahal orang pikir, Daud itu kan cuman ngurusinnya gembalaan domba. Mana bisa ngalahin Goliat. Goliat mah badannya besar. Apalagi kuat badannya mungkin, keker mungkin ya. Wih, pernah lihat kan badannya besar, keker. Gak bisa lah. Tapi karena kasih karunia Tuhan, karena Tuhan melihat Daud bertanggung jawab dari hal kecil, Tuhan memberikan tanggung jawab yang besar lagi sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, oke, apa sih dampak dari sikap Daud? Pertama, Tuhan mempercayai Daud tanggung jawab yang lebih besar. Nah, ya kan Tuhan mempercayakan Daud tanggung jawab yang lebih besar lagi. Tuhan selalu menyertai Daud. Begitu juga kita. Kita percaya Tuhan akan menyertai kita di segala kehidupan kita, segala kegiatan kita. Tuhan pasti akan selalu menyertai. Yang kedua apa? Diangkat menjadi raja di Israel. Nah, menggantikan Saul. Daud dikasih kepercayaan lagi. Dia menjadi raja untuk menggantikan Saul. Daud benar-benar diurapi Tuhan. Daud benar-benar disertai oleh Tuhan dengan dia mempercayakan dan memiliki rasa tanggung jawab yang dari kecil sehingga terus Tuhan mempercayakan Daud memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan menjadi seorang raja. Daud keturunan raja bukan? Bukan. Tapi kita gak pernah pikir kan, misalnya nih kita gak pernah pikir pada saat itu Daud mungkin berpikir nanti ke depan saya akan jadi apa ya gitu loh. Mungkin gak ada pikiran sama sekali, tidak terpikir oleh Daud mungkin jadi raja pada saat itu. Tapi karena dia disertai oleh Tuhan, Daud menjadi raja. Daud diurapi Tuhan untuk menggantikan Raja Saul pada saat itu. Wah, kalau misalnya udah keturunan raja ya, kan biasanya kalau keturunan raja bisa nih anak-anaknya bisa jadi raja. Tapi Saul bukan dari keturunan raja, dia ngurusin apa tadi? Domba. Ngurusin domba loh. Sedangkan kakaknya ngapain? Kakaknya itu tentara, Eliab itu tentara. Daud hanya mengembalai domba tapi karena kepercayaan yang Tuhan beri, dia bisa menjadi raja. Nah, yang selanjutnya, apa sih yang membuat seorang tidak bisa setia dalam mengerjakan tugas yang diberikan dengan penuh tanggung jawab? Apa sih? Yang pertama itu malas. Wah, benar kan yang tadi pertama kakak cerita malas. Kalau kita malas, mau ngerjain apa-apa juga gak bakal bisa. Suruh belajar, jawabannya malas. Disuruh bantuin mama, jawabannya malas. Itu adalah salah satu yang membuat kita tidak punya rasa tanggung jawab. Nah, malas apalagi? Malas baca Alkitab. Malas baca Alkitab, setiap hari masa baca Alkitab. Masa harus baca Alkitab, gak penting lah. Padahal baca Alkitab itu penting loh, gitu loh. Terus apalagi? Males, ngapain lagi ya? Malas ini ya kak, kerjaan tugas, kalau dikasih tugas sama ibu guru, nggak usah lah dikerjain, males kak, ngapain kerjain tugas? Aduh, di sini dibilang malas itu adalah dosa. Oh kak, ternyata malas itu dosa ya? Iya, malas itu dosa. Kita nggak boleh lakukan itu. Kalau kalian misalnya malas baca Alkitab, nih kakak kasih tahu, malas belajar, malas baca Alkitab, itu dosa. Mau gak lakukan seperti itu? Jangan lakukan itu lagi. Sekalian harus berubah. Karena di sini dibilang malas itu dosa. Harus berubah. Kelakuan yang tidak baik kalian harus ubah. Yang tadi malas belajar harus jadi rajin belajar. Yang malas berdoa misalnya harus rajin berdoa. Yang malas ngerjain PR harus berubah rajin ngerjain PR. Yang malas baca Alkitab harus baca Alkitab. Setiap hari, kalau kakak ya ada update namanya update Alkitab. Jadi setiap hari ini kakak baca Alkitab.
Mungkin kakak lewat-lewat, tapi kakak belajar, ini harus tanggung jawab, harus baca Alkitab setiap hari. Kakak gak mau lewatin baca Alkitab setiap hari. Kan lama kak baca Alkitab, apa sih ini kak baca Alkitab kakak, saya gak ngerti kak. Tapi dengan kita baca Alkitab setiap hari, Tuhan akan kasih kita hikmat. Tuhan akan ingetin kita terus, itu penting banget baca Alkitab. Yang kedua apa? Suka menunda-nunda pekerjaan, suka menunda-nunda tugas dan kewajiban. Nah, lebih dulu mementingkan apa? Main game. Wah, di sini apa nih? Suka main game. Semua pasti suka main game, tapi ada waktunya, ada jamnya. Setelah kita mengerjakan tugas, mengerjakan PR, mengerjakan tugas yang diberikan oleh orang tua, kita boleh main game, tapi tidak boleh lama-lama. Terus apalagi? Suka main sosmed. Wah, udah gara-gara liatin sosmed, gara-gara main game, semua tugas dilupakan. Udahlah nanti kerjaan PR-nya, ntar aja. Masih jam berapa nih sekarang? Oh masih jam segini, ntar sore aja deh ngerjain PR-nya. Terus udah sore, tanggung nih main game. Udah deh ntar lagi malam, menunda-nunda terus. Kerjaan PR yang harus dikerjakan, tugas yang diberikan tanggung jawab sama kita tunda-tunda terus. Misalnya disuruh cuci piring sama orang tua kita. Kamu harus cuci piring ya, nanti jam segini tolong setelah makan harus cuci piring ya. Habis makan kamu harus cuci piring. Udah, aduh taruh aja deh piring di situ, di tempat cuci piring. Nanti cuci piringnya sebentar lagi, saya main game dulu nih sedang asik gitu. Lah ditunda lagi, setelah lihat lagi main game 1 jam. Terus karena kasihkan jadi 2 jam. Padahal maminya udah suruh nih, abis makan harus cuci piring, ditunda lagi. Jadi kita tidak boleh namanya menunda-nunda tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan kepada kita. Nah yang ketiga sifat apa? Cuek. Aduh seringkali kakak selalu mengingatkan anak-anak teens jangan bersikap cuek. Kenapa sih harus bersikap cuek? Itu sangat-sangat tidak baik. Gitu loh. Nah, kalau misalnya kita cuek, kita tidak peduli, kita dikasih tugas juga kerjainnya asal-asalan, benar gak? Misalnya saya disuruh, misalnya ada seorang anak dikasih tugas, nanti tolong ya, kamu bantu saya untuk mengerjakan misalnya kita kasih tugas dia untuk mengerjakan sebuah prakarya gitu loh. Karena dia merasa cuek, udahlah satu tim misalnya, dia bekerja kelompok, nanti kamu ya kita kerja kelompok, kamu ngerjain ini, kamu tugasnya ngerjain ini misalnya, di satu-satu dipilih. Karena nih anak merasa cuek, udahlah ngapain saya kerjain, kan ada dia, biarin aja dia yang kerjain. Udahlah, kan ada teman saya nih. Udah biarin aja dia yang kerjain. Udah, terus kalau enggak dikasih tanggung jawab, kerjaannya asal-asalan. Udah nih, yang penting saya udah kerjain. Nih, begini tuh hasilnya. Boleh gak kayak begitu? Gak boleh. Itu sungguh sifat yang tidak baik. Kita harus ubah. Mungkin kalian saat ini memiliki sifat tertanam, sifat malas, sifat suka menunda-nunda, sikap cuek harus dihilangkan. Caranya bagaimana sih Kak? Harus bisa mengubah cara sifat seperti itu. Yang pertama, kalian harus belajar bertanggung jawab dulu. Bertanggung jawab dalam hal kecil. Kalau kalian masa malas mengerjakan tugas, jadi kalian harus mengatur jam kalian. Misalnya pagi kalian sekolah online, setelah sekolah online apa sih kalian kerjakan? Kalian kerjain PR dulu. Jangan menunda-nunda yang tadi kakak bilang, hari ini mau ngerjain PR-nya, setelah sekolah online langsung kerjain PR. Setelah itu habis ngerjain PR, kerjain misalnya kalau kalian ada kerja tugas yang lain, selesain dulu tugas kalian. Terus besok ada ulangan misalnya, kalian belajar. Setelah kalian belajar,
baru kalian melakukan aktivitas kalian. Mungkin kalian makan siang dikasih tanggung jawab apa lagi ya sama orang tua kalian. Yang tadi kakak bilang cuci piring misalnya atau enggak nyapu. Mungkin orang tua kasih tugasnya. Mungkin tanggung jawab yang diberikan kepada kalian tuh beda-beda gitu loh. Tapi kalian menyelesaikannya. Yang kedua, jangan suka menunda-nunda ya. Kakak bilang sifat itu harus ilangin. Yang ketiga cuek. Aduh, cuek harus ditinggalkan. Kita belajar untuk responsibility, bertanggung jawab dengan tugas kita. Kita harus melakukannya dengan baik apa yang telah dikepercayakan sama kita. Kalau kakak ya, kalau kakak kan kerja gitu loh. Kakak dikasih tugas nih sama kantor kakak. Kamu harus ngerjakan suatu proyek ini misalnya. Kalau kakak punya sifat yang cuek, cuman mengerjakan apa adanya gitu loh. Kakak gak mungkin dikasih kepercayaan yang lebih-lebih lagi gitu loh. Kakak belajar untuk tidak cuek. Kakak belajar untuk selalu responsibility, bertanggung jawab. Oh ya, kalau saya dikasih tugas ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus mengerjakannya tepat pada waktunya yang diberikan gitu loh. Terus kalau misalnya saya sekolah juga, kalau misalnya saat saya kuliah, saya dikasih tugas. Oh ya, kuliah saya harus selesaikan tugas kuliah saya tepat pada waktunya. Pada saat saya kuliah juga, kita ada namanya skripsi. Skripsinya harus selesai nih misalnya. Wah mungkin kalau misalnya skripsi atau itu bisa ditunda-tunda, nanti lagi lah, biarin aja. Skripsi kan bisa lewat-lewat gak apa-apa lah, yang penting nanti lulus juga. Kakak tidak mau seperti itu. Kakak mau lulus tepat pada waktunya pada saat itu sekolah. Kakak bertanggung jawab. Pokoknya kakak harus kuliah, selesai itu 3,5 tahun. Kakak punya target, kakak punya tanggung jawab. Harus selesai, pokoknya saya harus belajar gitu loh. Apa yang kakak gak bisa kakak pelajarin, itu tanggung jawab kakak di sekolah, di kuliah. Begitu juga adik-adik. Jangan kalian hidup tidak memiliki rasa tanggung jawab. Justru dari hal kecil, dari kalian masih kecil kalian harus bertanggung jawab. Sehingga kalian dewasa nanti kalian akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih-lebih lagi Tuhan kepercayakan kepada kalian. Jangan ada lagi rasa malas. Misalnya kalian nih, kakak waktu itu pernah dengar ya, ada seorang anak, dia anaknya itu bilangnya malas katanya. Orang tuanya chat kakak gitu loh. Nih anak saya nih suruh ikut Zoom males katanya. Suruh ikut kebaktian juga males katanya. Wah kakak bilang, aduh kakak sedih sekali gitu loh. Kenapa? Padahal kita ikut Zoom, untuk apa? Kita untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kenapa males gitu loh? Dari hal kecil kalian sudah males gitu loh. Kenapa harus kalian lakukan itu gitu? Kenapa kalian harus merasa, wah ini bukan tanggung jawab saya lah. Misalnya sekolah, belajar itu bukan tanggung jawab saya. Jangan, itu tanggung jawab kita yang sekarang ini. Orang tua kita, sekolahan kita butuh biaya. Orang tua kita berani berkorban untuk kita. Untuk kita sekolah, mendapatkan hasil yang baik. Itu tanggung jawab kita sebagai anak, kita harus lakukan. Jangan sia-siakan. Nah di Lukas 16 ayat 10 dibilang, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah Daud dikasih kepercayaan yang pada saat itu mungkin hanya gembalain domba. Dia tetap setia melakukannya. Sehingga Tuhan memberikan kepercayaan lagi lebih-lebih lagi pada Daud. Daud bisa mengalahkan Goliat, Daud bisa menjadi raja. Karena Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih buat Daud. Begitu juga kita. Tuhan akan kasih kita kepercayaan yang lebih lagi. Kalau kita sungguh-sungguh. Kalau kita setia sama Tuhan.
mulai hari ini teman-teman semua yang ada di rumah, adik-adik yang ada di rumah, hilangkan semua rasa yang kalian kakak ngomongin yang tadi, harus berubah. Yang tadinya merasa nyaman dengan keadaan kalian, misalnya udah dapat nilai jelek, mama gak bakal marah. Jangan gitu loh. Tapi harus belajar dengan baik. Kita harus ambil respon yang tepat. Sehingga kita saat kita dewasa nanti, kita bisa memiliki rasa tanggung jawab dalam diri kita. Oke, nah, firman kakak sampai di sini. Kakak mau kalian berubah menjadi lebih baik lagi. Jangan ada lagi rasa tidak bertanggung jawab dalam diri kalian. Nah, kakak mau adakan challenge buat kalian. Nah, kakak mau kalian semuanya, pasti kalian pernah dikasih namanya tanggung jawab. Mungkin ngerjain PR, yang tadi kakak cerita, ngerjain tugas. Oke, dalam seminggu ini, tuliskan apa yang tanggung jawab kalian tanggung jawab apa saja yang kalian lakukan. Misalnya ngerjain PR, cuci piring, misalnya dikasih orang tua atau apa, nyapu. Nah, kakak mau tahu nih tanggung jawab kalian apa aja yang kalian kerjakan dalam seminggu ini. Udah itu, kakak juga mau foto. Nah, foto buat apa sih kak? Jadi kita mau tahu nih, apa sih yang kalian lakukan, karena kita gak ketemu tapi kakak mau foto, pengen tahu nih apa sih yang kalian lakukan gitu loh, dengan foto juga. Nanti kalau semua tanggung jawab kalian sudah buat, kalian nanti kirimkan ke Ko Kevin. Nah, Ko Kevin nanti fotonya sama listnya boleh difoto aja. Jadi misalnya kalian tulis di kertas, ini tanggung jawab saya ini, tanggung jawab saya ini, tanggung jawab saya ini. Ditulis di kertas, kirim ke Ko Kevin berserta fotonya. Oke, nah oke. Adik-adik semua, yuk sekarang kakak mau berdoa buat kalian. Kalau yang saat ini kalian mau berubah, mau memiliki rasa tanggung jawab. Mungkin kalian merasa males, cuek, menunda-nunda pekerjaan, kalian mau berubah. Yuk kita berdoa sama-sama. Kita minta Tuhan untuk mengurapi kita. Kalian percaya Tuhan akan kasih kalian hikmat lebih. Tuhan akan memberikan kalian kepercayaan yang lebih-lebih lagi Tuhan percayakan buat kalian. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang responsibility Tuhan. Kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mengambil jalan yang tepat Tuhan. Kami tidak mau cuek, kami tidak mau malas-malesan, kami tidak mau menunda-nunda pekerjaan Tuhan. Tapi kami mau rajin Tuhan. Kami mau mengerjakan sesuatu dengan tepat waktunya Tuhan. Kami juga mau taat Tuhan Yesus membaca firman Tuhan Tuhan. Kami tidak mau Tuhan Yesus menjadi orang yang tidak baik Tuhan. Tapi kami mau menjadi orang yang baik Tuhan. Kami mau memiliki rasa tanggung jawab yang lebih dari masa muda kami Tuhan. Tuhan, urapi setiap kami. Urapi setiap anak-anak yang ada di rumah Tuhan Yesus. Anak-anak yang tidak taat juga Tuhan Yesus, Kau ubahkan Bapa. Kami percaya Tuhan, generasi muda adalah generasi yang Kau pakai lebih lagi Tuhan. Generasi yang Kau percayakan Tuhan, generasi yang akan Kau percayakan lebih-lebih lagi Tuhan. Tuhan, ubah setiap anak-anak-Mu Tuhan, jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau telah mengubahkan, ubah hatinya Tuhan, lembutkan hatinya Tuhan Yesus, mau berubah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus selalu menjaga kesehatan kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.